Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang SWOT analisis dari perusahaan Microsoft. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faizun Firdausi dengan NIM 138, kemudian ada Dandi Marta dengan NIM 134, dan Elin Anastasia dengan NIM 151. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa topik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya baik, saya mulai dari profil perusahaan Microsoft dulu. Jadi Microsoft itu merupakan perusahaan publik multinasional Amerika Serikat yang berpusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Nah, perusahaan ini tuh didirikan oleh Bill Gates seperti yang kita ketahui. Dan juga Paul Allen pada tanggal 4 April pada tahun 1975. Nah, untuk sekarang CEO-nya itu Satya Nadella. Nah, Satya Nadella ini bersama Microsoft itu mempekerjakan 134.944 orang. Nah, mungkin teman-teman yang bermain saham itu mungkin mengenal saham Microsoft itu dengan MSFT dengan market capital sebesar 770 billion, annual revenue sebesar 114 billion, dan juga profit net income sebesar 72 billion. Baik, lanjut masuk ke dalam analisis SWOT. Saya akan membahas tentang strengths atau kekuatan. Jadi yang pertama itu perusahaan Microsoft itu menjadi pemimpin perusahaan perangkat lunak. Jadi Microsoft itu memimpin pasar global yang tak terbantahkan dalam teknologi perangkat lunak, khususnya dalam komputasi awan. Perusahaan ini merupakan pengembang OS Windows terbesar di dunia dan pemain cloud terkemuka. Perusahaan ini menawarkan layanan cloud komersial melalui Azure, Office 365 yang baru-baru ini muncul dan sering kita gunakan karena bisa mengerjakan tugas bersama, dan juga Dynamics 365. Pada Q3 Fiskal 2020, pengguna harian solusi kerja jarak jauh Microsoft Teams meningkat 70% dari 44 juta menjadi 75 juta dalam waktu 6 minggu dan meningkat 110% dari 4 bulan sebelumnya. Lalu dari poin yang kedua yaitu perusahaan terbesar di dunia dengan pangsa pasar yang dominan. Microsoft menempati peringkat kedua perusahaan terbesar di dunia berdasarkan nilai pasar. Microsoft juga memiliki pangsa pasar terbesar dengan memperoleh 3 persen poin di antara 5 penyedia layanan cloud terbesar, yaitu Microsoft, AWS, IBM, Oracle, dan juga Google. Lalu yang ketiga yaitu jangkauan pasar yang luas. Ya, Microsoft itu beroperasi di lebih dari 190 negara di seluruh dunia. Setelah meluncurkan versi Windows 10 yang dipromosikan, ia memiliki lebih dari 700 juta penginstalan di seluruh dunia. Lalu yang keempat, pertumbuhannya konstan. Hasil dari pendapatan terbaru dari Microsoft dengan jelas menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam bisnis cloud. Menurut investor Business Daily, Microsoft terdapat bernilai 2 triliun pada tahun 2022. Lalu selanjutnya penambahan SKU yang lebih baru. Jadi perlu di disclaimer dulu, SKU itu merupakan teknologi barcode yang terbaru gitu. Jadi ada unik antara satu dengan lainnya. Jadi Microsoft baru-baru ini menambahkan SKU yang lebih baru dalam portofolio mereknya. Ini termasuk Microsoft 365 yang menggabungkan Office 365 dan Windows 10. M365-nya adalah bisnis multi dolar. Lalu selanjutnya, merek terkenal dengan loyalitas pelanggan yang unggul. Nah, seperti kita ketahui, Microsoft itu memiliki 1,2 miliar pengguna Office dan 60 juta pelanggan komersial Office 365. Tidak diragukan lagi, ia memiliki bisnis pelanggan setia terbesar. Pelanggan mempercayai merek dan tetap setia kepada Microsoft. Lalu poin yang selanjutnya yaitu kapitalisasi pasar yang besar. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 776 miliar dolar AS, Microsoft merupakan salah satu perusahaan teknologi tinggi terbesar di dunia. Microsoft menduduki peringkat kedua
perusahaan terbesar pada tahun 2020 berdasarkan nilai pasar dan merupakan merek paling berharga ketiga di dunia pada tahun 2019. Wow, 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 wow. Lalu platform iklan yang efektif. Dengan strategi pemasaran yang kuat dan efektif, Microsoft telah mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia. Iklan emotifnya yang ditayangkan pada bulan Juli dengan judul Masa Depan Dimulai Sekarang telah menyentuh banyak orang di seluruh dunia, sehingga menggunakan produk Microsoft. Lalu poin yang ke-9 yaitu reputasi merek. Microsoft menduduki peringkat keempat oleh Interbrand sebagai merek paling berharga di dunia dengan kekuatan merek dan ekuitas merek tertinggi di industri digital. Pada tahun 2020, Forbes Global 2000 ranking Microsoft menduduki peringkat ke-13 secara keseluruhan dengan peringkat ke-6 top regarded brand di dunia. Lalu poin terakhir yang ke-10 yaitu Microsoft dikenal dengan penawaran produk berteknologi tinggi dan berkualitas. OS Windows dan produk perangkat lunak Office cukup mudah digunakan dengan standar kualitas tertinggi. Nah, dengan deskripsi tersebut dapat disimpulkan jika perangkat lunak dari Windows itu mudah digunakan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next, kita bakal menganalisis weakness dari perusahaan Microsoft. Yang pertama, overexposure to the PC markets. Jadi, pengiriman PC sering mengalami penurunan karena kenaikan harga vendor dan fluktuasi mata uang. Dan ini yang membuat Microsoft dalam posisi rentan. Yang kedua, cybercrime theft. Meningkatnya kasus cybercrime di dunia maya telah membuat Microsoft dalam keadaan rentan. Peretas dilaporkan telah menyerang keamanan cyber sistem operasi Windows beberapa kali. Dan ini yang membuat Microsoft dalam posisi yang tidak aman. Dan menjadi salah satu kelemahan dari Microsoft. Next, yang ketiga, lacking innovation atau kurangnya inovasi di Microsoft. Microsoft ini telah gagal untuk meningkatkan penjualan produk perangkat kerasnya seperti komputer dan ponsel Pro. Nah, Microsoft tertinggal dalam inovasi dan teknologi canggih, sedangkan Apple, Google, dan Amazon sangat cepat bergerak, sehingga itu yang membuat Microsoft tertinggal dari kompetitornya. Yang keempat, lacking market leadership in internet browser segment, atau kurangnya kepemimpinan pasar di segmen browser internet. Sementara Google, Safari, dan Firefox telah mendapatkan pangsa pasar di segmen browser internet. Nah, Microsoft ini kehilangan pasar. Contohnya adalah Microsoft IE dan Edge bahkan tidak masuk dalam daftar browser web paling populer tahun 2018. Yang kelima, unsuccessful acquisition. Kita udah belajar di strategi internasional bahwa akuisisi itu sangat penting di strategi internasional. Dan di Microsoft ini mereka telah gagal dalam akuisisi. Kenapa? Akuisisi Microsoft yang lebih sedikit seperti Web TV, Link Exchange, Massive, dan Denja mengakibatkan kegagalan dan divestasi. Investasi yang tidak menguntungkan seperti itu adalah kelemahan terbesar dari Microsoft. Yang terakhir, unfair business practice atau praktik bisnis yang tidak adil. Di Eropa, Select Technologies mengajukan keluhan terhadap Microsoft atas dasar praktik anti persaingan. Di Amerika Serikat, Pengadilan Banding Federal mendengarkan banding oleh Improve Search LLC yang dapat menghidupkan kembali gugatan terhadap Microsoft karena melanggar paten teknologi mesin pencari. Let's move to the opportunity analysis. Yang pertama, cloud business growth atau pertumbuhan bisnis cloud. Layanan berbasis cloud telah memperoleh pertumbuhan dan kesuksesan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, ada peluang bagi Microsoft untuk memperluas bisnis cloud-nya. Yang kedua, innovation and artificial intelligence. Microsoft memiliki peluang besar dan banyak bidang inovatif seperti AI dan teknologi game. Berinvestasi di area ini dapat memberikan keunggulan bagi Microsoft. Yang keempat, partnership and acquisition. Microsoft dapat berfokus untuk memasuki aliansi dan kemitraan strategis baru.
Ini akan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pangsa pasar yang tinggi. Mengakuisisi perusahaan high-tech yang besar juga akan menjadi peluang yang menguntungkan bagi Microsoft. Nah, pada April 2020, Microsoft memenangkan kontrak 5 tahun untuk memasok perangkat lunak bisnis Coca-Cola. Yang keempat, smartphone industry. Pasar ponsel cerdas dan tablet yang berkembang pesat menawarkan peluang yang sangat baik bagi Microsoft. Ini dapat memanfaatkan permintaan yang meningkat dari produk-produk ini. Yang kelima, cost leadership strategi. Microsoft dapat memperoleh peluang untuk meningkatkan penjualan dan pendapatannya dengan menawarkan produknya yang dengan harga murah. Itu juga dapat mencegah peretas untuk menggunakan perangkat lunak secara ilegal. Next, remote work solution. Recent events have increased demand for solutions that enable people to work from home or remotely from anywhere across the world. Microsoft Remote Work Solutions, known as Microsoft Teams, is already a leader in the sector and had 75 million users as of April 2020. Revenue of Teams helped Microsoft beat quarterly expectation for Q2 of 2020. And last, diversifikasi portofolio. Menawarkan variasi layanan yang lebih luas akan meningkatkan stabilitas. Baik, perkenalkan nama saya Elena Stasha dengan NIM 151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai threat atau ancaman yang dialami oleh Microsoft. Yang pertama yaitu kritik terkait tenaga kerja, di mana statistik keragaman tenaga kerja Microsoft pada tahun 2018 menunjukkan ketidakseimbangan dalam tenaga kerja yang direkrut. Jumlah perempuan dan minoritas yang bekerja cukup rendah, di mana hal ini memicu kritik dan argumen keras terhadap kebijakan SDM perusahaan. Yang kedua yaitu kontroversi referensi G. Microsoft telah menghadapi banyak kritik untuk layanan game Xbox Live-nya, di mana referensi ke homoseksualitas dan G tidak dapat digunakan di game tag dan profil pengguna, karena perusahaan menganggap masalah ini tidak sesuai dan menyinggung untuk pengguna lain. Yang ketiga yaitu persaingan yang agresif, di mana Microsoft di sini bersaing ketat dengan Google dan Apple. Posisi mapan perusahaan ini dapat menjadi ancaman bagi posisi pasar Microsoft. Pada bulan Juni 2020, Google meningkatkan persaingan untuk pekerjaan jarak jauh dengan menambahkan fitur berupa panggilan video, alat pengedit, dan alat kerja jarak jauh lainnya di Gmail untuk memikat klien dari Microsoft. Yang keempat yaitu mengubah preferensi konsumen. Saat ini orang-orang sangat tertarik dengan pasar smartphone, notes, dan laptop, di mana Microsoft memiliki saham sederhana di pasar ini. Yang kelima yaitu proyek sumber terbuka. OS Linux dan kantor sumber terbuka, di sini banyak proses sumber terbuka baru telah berhasil masuk ke pasar yang menawarkan layanan serupa secara gratis. Hal ini tentunya dapat mengancam Microsoft yang menawarkan produk tersebut dengan harga yang mahal. Yang keenam yaitu kejahatan dunia maya dan pembajakan, di mana meningkatnya masalah pencurian kejahatan dunia maya dan pembajakan perangkat lunak telah mempengaruhi sistem jaringan keamanan Microsoft secara dramatis. Yang ketujuh yaitu kontrak yang dipolitisasi. Baru-baru ini Microsoft mendapat kontrak Pentagon senilai 10 miliar atas Amazon. Kritikus dan beberapa pejabat menuduh bahwa Amazon lebih berkualitas, tetapi pemerintah Trump mempengaruhi keputusan untuk memberikan penghargaan kepada Microsoft karena persetujuan presiden dengan pemilik Amazon. Yang terakhir yaitu drive anti-enskripsi. Pemerintah dan kelompok kesejahteraan anak telah menekan Microsoft dan perusahaan teknologi lainnya untuk menghapuskan teknologi enskripsi pelanggan yang memungkinkan pengeksploitasi anak beroperasi secara online tanpa mendapatkan hukuman. Selanjutnya saya akan mengambil kesimpulan dari video yang telah kami buat, di mana kesimpulannya yaitu secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa analisis SWOT Microsoft ini menunjukkan bagaimana mereka masih menjadi salah satu perusahaan terkuat bahkan dengan segala ancaman dan kelemahannya. Dampaknya terhadap industri sistem operasi sangat besar sehingga mereka tidak akan mengalami kerugian dalam waktu dekat. Namun, Microsoft tidak boleh puas dengan semua kinerja produk lain yang tidak mengesankan. Oleh karena itu, analisis SWOT sangat disarankan untuk dievaluasi oleh perusahaan manapun seperti Microsoft, karena berfokus pada faktor internal dan eksternal
perusahaan seperti Microsoft dapat memahami departemen mana yang harus mereka tegakkan. Analisis SWOT Microsoft juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan yang luar biasa dan bahkan dapat berkembang jika mereka memanfaatkan peluang yang ada. Untuk tetap menjadi penyedia perangkat lunak terdepan, Microsoft juga perlu memperbaiki aspek-aspek lemah dan memanfaatkan peluang. Di mana di sini saya memberikan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Microsoft. Yang pertama yaitu meningkatkan perangkat lunaknya dan membuat inovasi. Yang kedua yaitu terus meningkatkan reputasi merek melalui alat pemasaran yang efektif. Yang ketiga memperbarui pasar browser internetnya dan mengambil inisiatif untuk meningkatkan pangsa pasar di segmen ini. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kemitraan, aliansi strategis, dan akuisisi untuk memperkuat posisi pasarnya. Dan yang terakhir yaitu menurunkan harga untuk mengurangi penggunaan ilegal sistem perangkatan lunak. Itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.